salah satu yang saat ini saya tekuni karena di masa pandemi itu menjadi relawan di tim 1. Mungkin Pak Yudi sudah sedikit cerita kepada Bapak Ibu, tim 1 itu organisasi non nirlaba begitu, boleh dibilang LSM yang nggak resmi juga sih, nggak pakai secara hukum begitu, tidak, tapi lebih karena keinginan kami di tim kami untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di masa COVID. Itu sih, di luar itu dia tetap jadi dokter. Gitu deh Pak Yudi dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untungnya sudah menyapa di room chat ya. Maaf, oke. Terima kasih perkenalannya. Jadi kayaknya kita mulai dari mana ini, Dok? Oh iya, saya tadi sudah membaca beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Langsung aja ya Pak Yudi. Langsung aja, soalnya iya, sebentar. Nah, bukannya. Karena tadi saya sempat, tadi ada pertanyaan, kalau sekarang itu penyakit apa sih yang familiar di masyarakat, yang perlu diwaspadai, tapi dianggap biasa aja sama masyarakat. Nah, saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. 10 atau 15 tahun yang lalu, itu penyakit yang banyak di Indonesia. Saya bicara di Indonesia ya. Di Indonesia itu yang banyak adalah penyakit menular karena infeksi. Baik itu batuk pilek yang sampai parah, kemudian ada tipes, ada demam berdarah, ada apalagi ya penyakit-penyakit infeksi yang lainnya sejenis itu. Tetapi sekarang trennya sudah bergeser Bapak Ibu, jadi sekarang itu trennya ke arah penyakit yang tidak menular. Contohnya, monggo dilihat apakah panjenengan termasuk di dalamnya. Ada yang punya hipertensi, ada yang punya diabetes, ada yang punya, mungkin ada yang punya kena kanker, kena apalagi ya, yang paling banyak itu ya sebetulnya, tapi di luar itu ada penyakit-penyakit lain yang tidak menular, tetapi kalau dibiarkan sebetulnya ya berbahaya. Cuman masyarakat kita ngomongnya menganggap itu biasa, termasuk di dalamnya iritasi lambung. Kalau orang bilang sekarang itu sakit mah, gitu ya. Bukan mah, nyetan mah kidul, itu bukan sakit mah atau iritasi lambung. Nah itu sekarang trennya seperti itu. Jadi tahun 2018 sampai 2020 begitu memasuki COVID berhenti. Kemenkes itu meminta kami untuk melakukan pendataan dari rumah ke rumah tentang data kesehatan. Bapak Ibu pernah didatangi petugas dari puskesmas untuk didata, atau kalau tidak mungkin diminta mengumpulkan data KK, atau diberi kuesioner, diminta mengisi. Nah itu semua adalah pendataan yang sifatnya nasional se-Indonesia. Dari sana didapatkan data, ternyata Bapak Ibu yang paling tinggi penduduk Indonesia itu adalah hipertensi nomor 1, kemudian nomor 2 diabetes, nomor 3 ini jenis sumber dari penyakit yang lainnya, merokok, perilaku merokok. Itu masuk di perilaku tidak sehat yang nomor 3. Di luar itu masih ada lagi apa ya, saya lupa, sakit lambung itu termasuk ya. Dari situ Bapak Ibu menunjukkan bahwa memang tren penduduk Indonesia sudah bergeser. Kalau dulu penyakit infeksi itu lebih bisa dominan penyebabnya adalah karena, kadang saya ngomongnya rada terlalu terus terang ya, karena perilaku kita yang kopros, jorok begitu, itu sumber dari infeksi. Tetapi sekarang trennya bergeser karena masyarakat kita sudah rada lebih mampu, gaya hidupnya berubah. Nah, perubahan gaya hidup ini yang menyebabkan berubah juga pola penyakitnya. Nah, itu yang pertanyaan pertama tadi. Kemudian, tak sambung lagi ya. Dok, sekarang kan banyak orang, dalam kurung saya, takut ke vaskes, jadi langsung beli aja obat bebas di apotek, bahkan online. Kira-kira kalau obatnya salah, itu efek sampingnya yang paling sering apa ya, Dok? Bapak Ibu, kalau panjenengan pernah memperhatikan kemasannya obat enggak ya?
Di sana ada lingkaran yang warnanya beda-beda. Ada lingkaran hijau, lingkaran biru, lingkaran merah, dan ada satu lingkaran merah disertai huruf K. Memperhatikan semua? Pernah? Kalau belum pernah memperhatikan, silakan sekarang lihat obat-obatan yang ada di rumah. Di sana ada obat-obat, ada lingkaran. Kalau lingkaran hijau, Bapak Ibu boleh membeli karena dia dijual bebas. Lingkaran biru bebas terbatas, artinya masih bisa dibeli, tetapi tidak dibatasi, artinya masih di swalayan, toko-toko itu ada. Tetapi begitu labelnya merah, Bapak Ibu, lingkaran dalamnya warnanya merah, itu berarti tidak boleh dijual bebas. Nah, ini yang seringkali disalahgunakan oleh, saya tidak menyalahkan Bapak Ibu, karena sama-sama berkontribusi. Kalau masyarakat mungkin tidak terlalu paham, nah kalau apotek atau toko obat yang menjual, itu yang seharusnya tahu. Salah satu tugas saya di Dinkes itu adalah melakukan edukasi seperti ini, termasuk merahasia apotek atau toko obat atau warung yang menjual obat-obat dengan lingkaran merah. Itu salah satu tugas saya seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli obat, perhatikan lingkaran itu ya. Kalau lingkarannya merah, jangan beli, jangan langsung beli. Lebih baik konsultasi dulu ke dokter. Kalau takut ke vaskes, boleh WA saya. Nomor saya boleh tanya Pak Yudi. Dari sana mungkin itu yang paling mudah panjenengan lihat ya. Dari situ. Kalau misalnya menemukan ada warung tetangga sebelah lo kok menjual obat dengan lingkaran merah, Bapak Ibu jangan langsung beli begitu aja, walaupun itu mungkin dibilang bahwa oh ini cocok untuk penyakitnya ibu, penyakitnya bapak, gitu. Jangan sesimpel itu, karena itu berarti harus dengan pengawasan dokter atau artis dokter ya. Tetapi di luar itu ada yang memang harus dengan resep dokter. Contohnya adalah obat-obat yang masuk kategori narkotika psikotropika, termasuk di dalamnya obat tidur. Kalau ada yang nggak bisa tidur, nah itu nggak bisa serta-merta beli obat tidur. Jangan deh Bapak Ibu, daripada nanti mendapatkan efek yang tidak baik ya. Jadi kalau ditanya efek sampingnya kira-kira apa? Kalau yang label merah Bapak Ibu, dan itu antibiotik, efek sampingnya ini tidak main-main. Kalau untuk perorangan mungkin tidak terlalu terasa. Tetapi untuk skala besar, skala kota, saya bilang kota atau kabupaten, itu bisa terjadi kekebalan dari virus atau kuman, kuman ya, bukan virus. Kuman-kuman bakteri yang ada di kota tersebut terhadap antibiotik itu. Nah, kalau satu orang misalnya saya aja yang beli, saya aja yang minum begitu ya. Tetapi itu kalau satu orang. Tetapi orang yang lain berpikir yang sama juga. Akhirnya kan banyak orang berpikiran sama, yang jual juga karena nggak tahu gitu ya. Diladeni aja yang mau beli itu, minumnya juga suka-suka karena nggak tahu dosisnya gitu. Nah itu tidak diizinkan, karena apa? Nanti yang rugi adalah tubuh kita sendiri, karena kebal itu tadi ya, sehingga pada saat kita membutuhkan obat itu beneran, jadi nggak berfungsi di tubuh kita, karena kita sudah terlanjur mengalami resistensi, bahasa medisnya resistensi, atau kebal itu tadi ya. Ini dua pertanyaan dulu, lanjut apa enggak Pak Yudi? Lanjut aja. Lanjut aja, oke. Ya, apa sih pertanyaan berikutnya apaan? Dokter setuju enggak dengan pernyataan kita tidak sakit, kita hanya kehausan? Waduh, iki. Nah, ini. Mengandung promosi. Haus apa ini? Haus apa dulu? Harus diperjelas. Harus diperjelas. Haus apa dulu? Bapak Ibu, kalau pertanyaan ini saya terus terang bingung menjawabnya. Tapi saya artinya termasuk mungkin kecukupan minum dalam sehari-hari apakah mempengaruhi kesehatan seseorang? Pasti.
Nah, pasti. Ini nyambung dengan yang nomor 4. Biasanya kalau keracunan kan disuruh minum air putih banyak-banyak, tuh dok, kriteria banyak itu seberapa? Bapak Ibu, manusia sehat itu membutuhkan air putih ya, air putih yang matang. Untuk tubuh itu minimal 2 liter per hari. 2 liter itu sekitar 8 gelas 250 cc. Ya, itu minimal. Nah, kalau saya boleh sarankan pada saat cuaca panas, itu minimal 10 gelas. Itu kalau saya, Bapak Ibu. Kenapa sih kok harus 10 gelas? Gitu ya. Air putih itu paling gampang kalau saya membahasakan, menjelaskan kepada masyarakat awam adalah air putih itu tujuannya menggelontor bahan-bahan yang beracun atau tidak bermanfaat di tubuh untuk dikeluarkan lewat ginjal. Panjenengan bisa mengontrol apakah panjenengan sehat dari warna urin. Nah, besok pagi-pagi silakan diperhatikan warna urinnya seperti apa. Kemudian kalau sudah mulai minum, warna urinnya seperti apa. Kalau pagi bangun tidur warna urinnya kuning, kelihatan kuning begitu ya, itu masih wajar karena semalam kita tidur tanpa minum. Tetapi begitu siang panjenengan sampai sore minumnya tidak banyak, kencing hanya 1 kali, coba lihat warnanya. Kalau warnanya tetap kuning, berarti panjenengan kekurangan air, kekurangan cairan tubuhnya. Karena apa? Tubuh yang normal, orang yang minumnya cukup air tubuhnya, itu urinnya berwarna bening kekuningan, bukan kuning. Beda dengan minum vitamin. Kalau minum vitamin pasti, walaupun sudah siang karena urinnya masih kuning ya. Tetapi kalau tanpa vitamin, urin kita cenderung putih kekuningan, semu-semu kuning. Nah itu yang sehat. Tapi kalau warnanya berubah jadi agak merah, warning itu, karena berarti ada perdarahan. Kalau pada perempuan memang bisa karena pada masa haid. Tetapi kalau tidak di masa haid, kelihatan warnanya kemerahan, itu harus segera periksa. Karena ada kemungkinan ada infeksi di dalam saluran kencingnya. Ya. Kemudian kalau warnanya coklat kayak teh gelap, nah itu tanda livernya yang bermasalah. Karena apa? Urinnya mengandung bilirubin, jadi bukan urin yang sehat. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu tiap pagi, siang, sore kalau pipis dikontrol urinnya. Terus kalau ditanya, tadi ada pertanyaan berkaitan sama minum ini tadi. Untuk yang, saya tadi belum tak jawab. Keracunan, minum air. Keracunan minum air yang banyak. Kriteria banyak itu seberapa? Tergantung keracunannya sebetulnya Bapak Ibu. Kalau keracunannya memang karena makanan, kita sering kan kadang-kadang baca atau dengar berita ada hajatan, kemudian pulang dari hajatan keracunan, diare, gitu ya. Nah itu sesering mungkin. Kalau saya bukan banyak-banyak, tetapi sesering mungkin. Karena kalau langsung minum banyak, tidak biasa minum 1 gelas begitu, panjenengan langsung minum 1 gelas habis muntah pasti. Jadi sedikit-sedikit tapi sesering mungkin. Begitu. Tujuannya apa? Tujuannya memang menetralisir racun yang mungkin terlanjur masuk ke lambung kita. Itu kalau keracunannya segera kelihatan. Tetapi kalau keracunannya baru muncul efeknya besoknya, sebetulnya nggak bermanfaat juga. Karena apa? Racunnya sudah terlanjur masuk di tubuh kita, di pencernaan. Gitu ya? Siap. Minum pertanyaan air putih terbaik. Minum air putih terbaik. Minum air terbaik. Apakah ada takaran jumlah atau waktu terbaik? Sebetulnya kalau waktu terbaik nggak ada pedomannya ya Bapak Ibu, tapi kalau jumlah saya tadi sudah bilang minimal 2 liter. 2 liter per hari. Jadi kalau Bapak Ibu yang biasanya, aduh saya kok minumnya cuma sedikit-sedikit ya, mulai besok siapkan gelas atau botol yang kemasannya mungkin 2 liter atau kalau 1 literan berarti 2. Nah itu yang harus dihabiskan 1 hari begitu. Syukur-syukur bisa lebih. Kalau saya peminum air,
jangan percaya mitos bahwa kalau orang suka minum air jadi gemuk. Nah, walaupun saya gemuk, tapi bukan karena minum air gitu. Jadi itu tadi ya, kriteria air putih yang terbaik apa aja ya dok? Saran dokter untuk saya yang nggak suka air putih, wah ini untuk yang nggak suka air putih, Bapak Ibu, sebetulnya boleh-boleh aja sih diganti dengan minuman lain, tetapi saran saya jangan yang manis. Karena kalau yang manis, kalau yang sudah manis nggak perlu minum manis. Saran saya yang tidak berasa, mungkin tawar ya. Kalau teh ya tanpa gula, kalau kopi mungkin kopi pahit, tetapi jangan 2 liter kopi semua. Karena itu juga jadi nggak sehat untuk tubuh kita. Jadi tetap harus sedikit-sedikit minum air putih. Saya tidak menyuruh 2 liter itu dihabiskan dalam 1 jam misalnya gitu. Tidak Bapak Ibu. Itu untuk 1 hari 1 malam. Jadi kalau nggak suka minum, sekali minum banyak, nggak bisa, nggak apa-apa, sedikit-sedikit, tapi bawalah botol minum kemana-mana. Saya kemana-mana selalu bawa air botol minum. Ya, 1, mengurangi sampah plastik, 2, saya peminum. Minum artinya bukan pemabuk ya, saya peminum. Minum air putih maksudnya. Minum air putih maksudnya. Iya, betul. Kriteria air putih yang terbaik, ini saya gandengkan dengan pertanyaan air pH tinggi seperti misalnya Milagros ini kan pH-nya cukup tinggi 9,8. Apakah bisa menjadi salah satu lifestyle sehat yang bisa memperbaiki kualitas kesehatan? Bapak Ibu, saya dokter termasuk yang suka dengan terapi non kimia. Ya, saya mendukung pengobatan dari timur. Jadi ilmu kesehatan yang dari timur itu luar biasa Bapak Ibu, karena banyak yang mengandalkan bahan-bahan herbal atau bahan alami. Termasuk di dalamnya adalah air dengan pH yang tinggi. Ada penelitian atau klaim bahwa air dengan pH tinggi itu bisa membuat awet muda. Benar enggak itu? Yudi, ada yang mengklaim gitu. Betul. Awet muda, hilang sakit lambungnya, begitu ya. Bapak Ibu, kalau yang sakit lambung itu memang benar. Karena apa? Lambung itu kan asam ya. Sementara air dengan pH tinggi itu dia basah. Jadi begitu asam dicampur dengan basah terjadilah netral. Itu sebabnya orang-orang yang punya sakit lambung itu mungkin merasa enak dengan minum air yang pH-nya tinggi. Boleh-boleh aja sih, cuman saya mau sedikit, mungkin ini sedikit nggak sejalan sama Pak Yudi ya, tapi saya harus ngomong. Untuk orang-orang yang hipertensi, ini saya menyarankan tidak setiap hari minum air dengan pH tinggi. Karena apa? Karena kalau pH tinggi dia mengikat elektrolit di dalam tubuh sehingga bisa terjadi kekurangan kalium. Nah, kalau kekurangan kalium resikonya itu seringkali kram. Itu yang paling gampang ya. Contoh gejala paling gampang kekurangan kalium itu sering kram. Entah itu kakinya atau tangannya, paling sering kaki sih ya. Itu saran saya untuk yang hipertensi. Tetapi kalau di luar itu, kalau boleh saya sarankan 2 hari sekali deh minumnya, jangan tiap hari. Walaupun Pak Yudi nanti protes, Christine kamu kok promosinya kayak gitu. Aku nggak promosi. Ya enggak lah. Ini membicarakan yang terkait yang sehat. Yang sehat. Jadi saya enggak ini Bapak Ibu, karena saya kebetulan punya saudara, ada bule saya itu yang pernah sakit lambung, cuman sudah sekian tahun yang lalu, sekarang sudah situ beliau berdua, om dan tante saya itu beliau, saya lupa dulu minumnya apa, tapi yang pasti saya ingat beliau bilang bahwa itu air dengan pH tinggi, dan itu beliau berdua lambungnya sehat jadinya setelah minum air itu. Tapi saya lupa, jangan ditanya mereknya apa. Lupa karena sudah sekian tahun yang lalu. Beliau berdua setonya malah karena DB, bukan karena penyakit yang lain gitu ya.
Itu tadi kayaknya Pak Yudi. Iya, 8 sudah masuk ya. Ini Oh, ada yang dari chat juga ini. oh iya, saya bisa minta tolong dibacakan. Ini Ya. ini kursorku rotok bermasalah. Iya. Malam dokter, izin apakah pola pikir dan pola makan juga merupakan sumber penyakit? Betul. Langsung tak jawab. Betul. Pola makan dan Pola pikir. pola Ya. pikir. 100 Maaf. Bapak Ibu yang bertanya tadi, mohon maaf siapa ya. Gus Pola Mix. makan. Aku nggak tahu dari kota mana. Terima kasih pertanyaannya, luar biasa. Karena saya jadi diingatkan untuk mengingatkan diri saya sendiri dan panjenengan semua yang ada di sini untuk berpola makan dan pola hidup yang sehat. Pola pikirnya sehat juga. Kalau dari Kemenkes sebetulnya ada istilah atau jargon yang namanya cerdik. Cerdik itu singkatan, C itu cek kesehatan berkala, kemudian E itu enyahkan asap rokok, R itu aku kok lupa, D-nya diet yang seimbang, kemudian cerdik, I-nya apa lupa, K-nya kelola stres, I-nya lali, gue tak boleh ini ya. Ingin beli Milagros. Iya, nek Pak Yudi nggak ini. Oke lah. Menjurus kabeh aku. Ya, modus. Modus. Bapak Ibu, kalau pola makan yang tidak sehat, itu contohnya memang, ini saya mengingatkan diri saya sendiri ya, makan yang banyak karbohidrat, banyak gula, tidak seimbang. Padahal zaman kita kecil, itu kalau di sekolah selalu ada istilah pelajaran, makan itu 4 sehat, 5 sempurna. Tapi kalau anak sekarang mungkin tidak ada ya, itu zaman dulu. Ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah, dan ada susu. Daging hewani, itu 4, ditambah susu. Nah, itu sebetulnya yang ideal seperti itu Bapak Ibu. Oh, buah ya tadi ya, yang keempat buah. Idealnya semua ini proporsional di dalam porsi makan kita Bapak Ibu. Tetapi kalau semakin bertambah usia, sebaiknya karbohidrat dan gula dikurangi. Jadi kalau dulu misalnya makan nasi kalau nggak 2 entong nggak berhenti gitu ya. Nah semakin ke sini itu sebaiknya dikurangi lagi. Idealnya adalah berhenti makan sebelum kenyang. Nah ini surat angel. Karena kadang kalau lauknya enak cocok gitu ya Bapak Ibu, nambah enak gitu. Padahal idealnya adalah berhenti makan sebelum kenyang. Kemudian itu yang terkait makanan Bapak Ibu ya. Yang kedua terkait pola pikir. Bapak Ibu kalau stres itu sangat mempengaruhi tubuh kita. Jadi tubuh kita itu ada jam-jam jam tubuh untuk bekerja maksudnya ya. Justru pada malam hari kalau kita waktunya istirahat itu harusnya kan kita tidur dengan nyenyak, maka tubuh kita melakukan regenerasi sel-sel yang rusak karena kegiatan kita satu hari ini. Atau memang karena umur selnya sudah tua, sudah waktunya diganti. Nah kalau kita malam karena nggak bisa tidur karena mikir kok ada yang berat banget begitu ya, sehingga jam tidur kita berkurang, otomatis coba kita lihat kalau pagi hari waktunya bangun, apa yang terlihat di wajah kita kalau malam kita nggak bisa tidur? Mata merah. Nah, matanya merah, terus ada lingkaran hitam di sekitar mata, seperti itu. Itu adalah tanda-tanda di mana tubuh kita tidak tuntas untuk melakukan regenerasi selnya. Itu baru yang tampak dari luar. Bayangkan yang di dalam tubuh kita. Lever kita harusnya juga mendetoks tubuh, membersihkan zat-zat racun di dalam tubuh kita. Tetapi kalau kita tidak tidur di malam hari, lever tidak bisa bekerja sesuai dengan yang seharusnya. Tetapi dia dipaksa bekerja seperti kalau kita siang hari
melek dan bekerja beneran. Karena jam biologis kita itu kalau malam tidur. Ini berbeda dengan orang-orang yang karena tuntutan pekerjaan memang malam harus bangun. Itu beda ya, dikecualikan kalau untuk yang kasus seperti itu. Nah, itu tanda-tanda stres itu jadi merusak tubuh kita itu. Apalagi ada yang kalau stres makannya tambah banyak. Bukan makan deh, ngemilnya banyak. Saya itu. Hah? Oh Saya. gitu ya. By the way, nggak bisa digantikan kah? Kalau kita tidur malamnya kurang, kemudian diganti siang sejam 2 jam gitu nggak bisa ya? Boleh sih. Kalau kita hanya memburu jam istirahat, memenuhi jam istirahat. Jam ideal kita istirahat itu 6-8 jam ya Bapak Ibu. Kalau malam hanya 4 jam, siang saya 2 jam tidur dokter, boleh-boleh aja. Kalau pola itu memang dari dulu seperti itu. Bukan kok karena sekarang semalam nggak tidur, terus siangnya tidur 4 jam, sore nyicil lagi 2 jam. Bukan yang pola seperti itu, tapi pola ini harus teratur. Boleh, nggak apa-apa. Kalau siang memang biasa tidur, malam sampai pagi mungkin hanya 4 atau 5 jam begitu, kemudian siang ada jam tidur 1 atau 2 jam, boleh, nggak apa-apa. Oke, siap. Ya. Tadi ada titipan pertanyaan juga, tapi di grup yang lain tadi. Nanya masalah itu, apa namanya, yang di Instagram tadi apa? Tim 1. Tim 1. Apakah tim 1 itu hanya ada di Blitar katanya gitu? Enggak sih, malahan tim 1 itu tim saya dari mana-mana. Jadi ada Malang, Blitar, kemudian Jakarta, ada yang dari Surabaya. Sementara ini begitu. Tetapi kami melayani se-Indonesia. Karena online kan ya. Jadi silakan kalau ada yang mau konsul dari kota manapun kami jawab kok. Kemarin itu klien kami itu ada yang dari Bangka, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari NTT, dari Papua, dari mana-mana. Kami layani semua. Walaupun mungkin ada keterbatasan info kalau yang dari beda daerah, begitu sih, boleh-boleh aja. Berarti handphone nomor WA boleh di-share? Boleh, boleh. Tak ketik di sini. Boleh. Soalnya ini ada beberapa teman-teman di sini ini sedang sakit serumah. Nggak tahu ini memang lagi tren apa gimana, kok bisa beberapa keluarga ini sakitnya barengan gitu. Dari mulai anak, ibu, bapak gitu, akhirnya satu rumah sakit. Malah ini tadi infonya dari Samoni, istrinya swab positif, putranya satu positif, yang lain enggak. Nah ini how to-nya mungkin ya. Nah aku kan pernah kena ya, jadi sudah pernah berada di situ. Ini mereka belum gitu, masih bingung nanya-nanyanya. Makanya sampai nanya, ini bisa nggak di Malang gitu. Pantau, ikut kelompok pantauan maksudnya mungkin. Boleh kok. Kami bergiliran Bapak Ibu, jadi kami punya tim dokter kami ada 6 orang. Kalau dulu masih 3 orang aja, saya dengan 2 orang, sekarang kami sudah punya 6 orang dokter tim kami yang akan mendampingi. Artinya mendampingi itu kami akan menyapa panjenengan, menanyakan perkembangan kasus setiap hari. Kalau panjenengan ada yang mau ditanyakan, sepanjang kami bisa jawab, kami akan jawab. Kalau enggak ya nyari info dulu. Artinya kalau dari kota lain gitu ya, kan kami harus cari info dulu. Boleh. Cuman kalau dengan tim 1 pakai Telegram ya Pak Yudi ya. Kalau yang WA tadi di-share itu kan WA saya pribadi, tapi boleh yang itu silakan. Boleh dikontak Bapak Ibu. Cuman kadang-kadang kalau pas jam kantor itu saya kalau pas longgar bisa langsung jawab. Tapi kalau pas sok sibuk gitu jawabnya nanti. Bapak itu artinya beliau ini sebenarnya pejabat begitu loh. Enggak lah. Jadi mohon maaf kalau memang tidak terjawab itu bukan berarti tidak mau jawab, tapi ya karena memang kesibukan kepejabatan itu yang enggak ada. Iya. Ini Dok, ada lagi Dok. Dari buku Sumamaya. Tadi Gus Mix dari Sulfat Malang. Kali ini buku Sumamaya. Untuk saat-saat ini, jika terasa demam, batuk pilek, apakah harus langsung swab? Kalau
lebih dari 2 hari tidak ada perkembangan membaik, kalau saya memang saya sarankan untuk swab Bapak Ibu. Tetapi kalau takut saya juga tidak memaksa, karena sekarang itu trennya sudah mengarah ke endemi ya. Bapak Ibu mungkin mengikuti berita bahwa di luar negeri sudah ada yang mengatakan bahwa COVID ini sudah bukan lagi pandemi, sudah dianggap flu yang biasa yang ada. Saya kira Indonesia juga akan mengarah ke sana ya sebetulnya, tetapi untuk saat ini kita masih harus berhati-hati karena yang strain Delta itu belum hilang sama sekali. Kami yang di Blitar sama saya dapat info dari teman-teman yang di Malang dari tim 1 itu, setelah dikirim untuk dicermati lebih detail, artinya diperiksa lebih teliti lagi, varian apa sih virus yang ada di pasien ini gitu ya, ternyata masih dominan Delta, jadi bukan Omikron. Yang banyak itu Delta. Tetapi kita bersyukur kalau sudah vaksin, Bapak Ibu, karena dengan vaksin tubuh kita mengenali jenis virus yang ada di sekitar kita. Vaksin itu tidak membuat kita kebal sama sekali, gitu ya, sampai tidak bakalan sakit, itu tidak. Tapi vaksin itu membuat kita kenal, tubuh kita kenal dengan virus COVID. Sehingga kalau ada virus COVID, entah anaknya, entah cucunya, entah ponakannya gitu ya, yang masuk ke tubuh kita, tapi susunan sel intinya sama, itu tubuh kita sudah bisa memproduksi antibodi untuk melawan virus itu. Itu sebabnya kenapa kok sekarang tidak separah atau seberat gelombang yang kedua kemarin, yang bulan Juli, yang mohon maaf Pak Yudi sampai kehilangan Mbak Mary itu vaksin kan belum sebanyak sekarang orang yang dapat vaksin ya. Jadi waktu itu luar biasa memang. Ya, kalau sekarang ditanya sekarang apakah begitu flu batuk pilek harus langsung shot? Kalau saya enggak sih, tunggu sekitar 3 hari. Kalau dengan minum obat flu kok tidak segera membaik, baru silahkan swab. Tetapi kembali lagi, kalau ditanya apakah sudah ada obatnya sih COVID ini, saya jawab belum sebetulnya. Itu semua kan masih usaha ya. Ada lebih banyak untuk sesuai dengan gejala. Jadi kalau demam ya minum paracetamol, kalau batuk minum obat batuk begitu. Ada antivirus tetapi belum dipastikan 100% bahwa begitu minum antivirus virus itu akan mati. Begitu. Iya. Dok, ada satu lagi, Dok. Yo. Ini apa namanya? Seberapa persen kita melaksanakan, kan ini acara masih ada terus nih. Malah kelihatannya nggak dibatasin kelihatannya. Ini kan teman-teman ada acara ke Jakarta. Nah, ada acara di Jakarta. Pertanyaannya, saya memutuskan untuk nggak hadir atau hadir. Itu feel-nya gimana ya? Atau pertimbangannya apa gitu loh. Kalau misalkan saya sampai hari ini masih batuk pilek misalkan, atau greges tapi sudah enak tapi nggak enak gitu. Apakah saya tetap berangkat atau waktu biasa ini gitu. Atau saya baru Selasa kemarin enak gitu. Kemudian hari ini pengen hadir. Itu berisiko nggak ya? Kalau saya selalu mempertimbangkan, saya sudah sering dapat undangan Pak Yudi dan Bapak Ibu yang lain. Bulan kemarin aja di bulan Januari saya ke Jogja 2 kali dalam waktu yang berbeda, ke Jakarta sekali, kemudian masuk Februari saya harus wirawiri ke Surabaya, ke Batu, dan itu semuanya nginep 2 malam. Jadi saya selalu melihat dulu undangannya berapa banyak sih, itu satu. Kemudian yang kedua, undangan itu lokasinya di mana ya? Apakah di ruang tertutup bakalan, dan di dalam ruang tertutup itu apakah banyak sekali orang? Ketiga, apakah di tempat menginap saya nanti harus share dengan orang lain? Itu pertimbangan khusus untuk saya ya. Saya selalu ngomong ke panitia, ini apakah
kamarnya saya harus sharing dengan orang lain. Kalau iya, pilihannya dua, saya tidak ikut atau saya buka kamar sendiri. Kalau acara itu memang penting banget. Ya, nah, iya sorry. Harusnya pertimbangan pertama, apakah acara itu penting banget? Kalau penting banget kan, mau nggak mau kita harus datang kan gitu ya. Nah, bekal untuk diri kita sendiri pada saat berangkat, yang jelas pastikan kalau dalam kondisi betul-betul sehat. Kalau pas tidak sehat, kalau saya jangan berangkat deh, daripada bermasalah nanti gitu ya. Kemudian kedua, pada saat mau berangkat, pastikan dulu, swab dulu, apakah saya negatif. Supaya saya benar-benar yakin datang ke sana itu saya negatif. Lah kalau misalnya nanti waktunya pulang, loh kok aku malah positif, berarti aku dapatnya kan di sana. Kemudian di dalam ruangan, kalau sudah sampai di acara ya, acaranya ini penting banget, nggak bisa aku nggak datang. Di dalam ruangan, carilah posisi yang dekat dengan jendela atau yang ventilasi. Pokoknya ventilasi. Kemudian kalau ada jeda waktu yang memungkinkan untuk keluar, keluarlah dari ruangan itu sesering mungkin untuk menghirup udara segar yang lebih bersih di luar. Jangan lupa bawa hand sanitizer, jadi habis memegang sesuatu terus semprot hand sanitizer. Kalau memungkinkan ke toilet, cuci tangan pakai sabun itu lebih bagus daripada hand sanitizer. Itu sih tipsnya. Oke. Pak Yudi dan teman-teman Pak Ibu. Siap. Terima kasih banyak. Sangat penting sekali. Iya. Iya. Oke, teman-teman yang kepingin nanya langsung dipersilakan atau mungkin lewat chat juga boleh. Kita masih punya waktu sebenarnya 20.30, sekarang sudah 8.42. Kebablasan sudah. Iya, 5 menit lah. 3 menit lagi boleh satu pertanyaan mungkin teman-teman yang pengen nanya kepada Bu Dr. Christine. Kalau Telegramnya mungkin nanti saya share di grup ya. Kalau memang ada apa? Atau mungkin di itu ya, di IG-nya ada. Di IG ada. Jadi pakai Telegram. Iya. IG saya ada. Gini Dok, satu lagi. Ini kan kebetulan ada yang saya lihat beberapa teman itu kan sakit berbarengan satu keluarga. Rata-rata tidak punya apa P3K-nya gitu. Apa sih yang harus kita punya di rumah untuk saat ini? Yang selalu harus ada. Nggak selalu harus kita apa? Setelah kena baru nyari dulu gitu. Jadi kan lama gitu. Betul, apa ya? Pilihan-pilihan vitamin atau pilihan-pilihan obat yang mungkin harus tercepat ya, ready ya. Ready harus kita ambil gitu. Sarannya apa? Saat ini gejalanya COVID, saya bilang COVID ya Bapak Ibu, kalau yang lain-lain sebetulnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau memang punya sakit lambung, ya sedialah obat lambung di sana. Untuk yang berkaitan COVID, karena gejala paling banyak saat ini adalah demam, batuk, pilek. Jadi yang harus ada di rumah itu adalah yang isinya paracetamol atau obat flu kombinasi. Nah, obat flu kombinasi ini banyak banget. Silakan menyesuaikan dengan yang biasa diminum oleh keluarga. Karena kan nggak mungkin toh tak paksa, harus beli merek A, merek B, merek C, sementara panjenengan lebih cocok dengan merek D begitu. Silakan, nggak apa-apa. Tapi saran saya yang wajib ada itu sih paracetamol dan obat flu kombinasi. Ini Pak Yudi, sama vitamin. Oh betul. Vitamin ini Bapak Ibu, saya juga nggak mulu-mulu kok. Sehari-hari itu saya malah hanya minum vitamin yang multivitamin. Isinya ada B kompleks, ada C, ada D. Ada E-nya sedikit. Saya ada tiap hari yang rutin diminum 1 kali sehari, sehingga kalau pagi habis minum itu urin saya masih kuning. Gitu. Karena vitamin B itu membuat urin kita kuning ya Bapak Ibu. Tetapi ada juga yang lainnya yang bikin kuning. Kalau makan wortel banyak banget, sekilo dihabisin sendiri, nah itu urinnya juga bisa kuning. Makan buah naga gitu ya. Itu langsung jadi ungu. Jadi merah ungu. Ya ungu, jadi purple. Ya.
Oke, begitu. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nih, 845 nih. Kalau bisa satu boleh, tapi kalau tidak saya akan akhiri sampai di sini. Waduh, ini pada belum enggak ada berarti. Tema kita apa sih hari ini? Sampai lupa. Penyakit terkini ya, kondisi kesehatan masyarakat. Oh, itu ada yang tanya. Oh, itu. Untuk konsumsi vitamin setiap hari yang baik waktunya kapan ya, Dok? Kalau saya milih pagi, Bu, karena vitamin itu suplemen untuk tubuh. Ini saya bicara konteksnya kita sehat ya. Kita pagi kan beraktivitas banyak. Itu kalau saya minumnya pagi aja. Berbeda dengan orang yang post stroke. Kalau stroke itu kan butuh vitamin untuk tujuannya bukan untuk stamina, tetapi lebih ke memperbaiki sel saraf. Nah, kalau itu minumnya malam, kalau kena stroke. Kalau yang pernah kena stroke. Tuh. Tapi kalau pagi lupa dokter, siang nggak apa-apa, boleh aja Bapak Ibu. Asal tidak berlebihan. Prinsipnya tidak berlebihan. Cukup satu aja sehari. Satu kali. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Mungkin apa pesan penutup buat teman-teman di sini untuk menjaga kesehatan di tahun 2022? Di mana kita sudah mengalami 2 kali pandemi yang ternyata belum selesai juga. Itu apa ya? Silakan. Ini tahun ketiga ya. Hiduplah yang seimbang. Yes. Pesan saya cuma satu. Mari kita hidup seimbang, Bapak Ibu. Istirahat cukup, makan bergizi dengan porsi yang cukup, olahraga, kemudian bekerja juga secukupnya, enggak usah ngoyo. Ya, karena rezeki nggak akan pernah tertukar. Gitu aja. Oke, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, silakan open mic-nya. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Christine yang sudah hadir malam ini. Oke. Terima kasih Bu Dr. Christine malam ini sudah mengisi waktu kita di mana? Di seminar digital Tim Hore. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oh, ini sudah semuanya. Oke. Berarti buat teman-teman sekalian, informasi yang berikutnya hari Jumat kita akan ketemu lagi di seminar digital Tim Hore ke-9. Acaranya akan tetap seperti biasa. Kita cerita tentang Lakros, kita cerita tentang air, dan kita cerita tentang cuan di tahun 2022. Terima kasih yang sudah hadir, Pak Jaka. Terima kasih Bu Susi, terima kasih Bu Alvin, terima kasih Rusmik, terima kasih Mbak Ririn, terima kasih 102 juta, terima kasih Mbak Imung, terima kasih Tasa, thank you Bumi, TNT, YNB, aduh, terima kasih semuanya. Sofia, thank you, dan semuanya terima kasih Pak Ferry, Bu Wahyu, Bu Winarsi, Bumi. Kita akan ketemu lagi hari Jumat. Bu Dokter, terima kasih banyak waktunya. Sebentar, aku pengen screenshot dulu dong. Dok, jempolnya dok. Bu Dokter, jempolnya. Satu. Terima kasih. Sorry, Gi, laptopnya lagi hang. Postpadnya, iPadnya. Oh, iPadnya. Izin live ya. Satu, jempol dulu dong. Teman-teman semua, terima kasih hari ini. Saya akan tutup ya. 3, 2, 1.